komputer, dan yang kedua baru belajar tentang bagaimana menggunakan komputer itu. Nah, di situ yang paling kanan ya, paling kanan itu lamar apa? Android. Yang paling kanan lambang apa? Siapa bisa tuh? Paling kanan itu gambar Windows, Kak. Yang paling kanan gambar Windows. Jadi bagi anak-anak yang tidak ingin bicara, tolong di mute dulu speakernya. Jadi kalau mau bicara nanti baru dinyalakan ya. Di mute dulu. Kemudian, oke, berikutnya di sebelah window apa? Di Linux. sebelah window Linux, Linux. Ya, di sebelah Linux, Linux. Kak. Di sebelah Linux Linux, Kak. Ubuntu, Ubuntu. Ubuntu. Kemudian di sebelah Ubuntu. Ubuntu Mac OS. Mac OS, Mac Mac OS. Mac OS. Jadi kalau Mac OS. bacanya ya dibaca Mac OS. Jadi Mac OS dan iOS ya. Jadi iOS. kalau Mac OS itu di komputer visi laptop, kemudian kalau iOS itu biasanya untuk iPhone. Jadi HP keluaran dari Apple ya. Jadi Apple dia Dasar mempergunakan iOS. Kemudian Android. Nah, sudah tahu kan Android? Android. Jadi sistem operasi untuk apa? Android Android sistem operasi diperuntukkan untuk perangkat apa? angkat lunak. Untuk perangkat lunak. Terus siapa lagi? Perangkat Perangkat keras, bukan. keras. Perangkat lunak, perangkat keras, Windows. Ya, sistem operasi. Nah, jadi perhatikan kalimat yang pertama itu ya. OS adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras komputer. Jadi yang Bapak tandai itu adalah program dan mengelola. Ya, Yang mengelola. kedua, OS juga OS. menyediakan dasar bagi program aplikasi dan bertindak sebagai perantara pengguna dan perangkat keras. Pengguna dan perangkat keras. Nah, itu yang mengelola perangkat keras komputer. Nah, perhatikan slide Bapak yang berikutnya. Nah, ini Bapak jelaskan dengan metrik ya. Bapak jelaskan dengan metrik. Jadi metrik yang anak-anak lihat. Nah, sekarang
Dilihat tidak matrixnya? Lihat, Pak. Lihat. Apa yang Lihat. dilihat? Dilihat. Lihat, Pak. Oke, ya. Jadi matrixnya yang ini ya. Jadi matrixnya yang ini. Ah, Oke, ya. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama OS itu adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras komputer. Nah, sekarang abaikan dulu sistem operasi. Anggap misalnya sekarang anak-anak depan hanya perangkat keras, ada sumber daya. Sumber daya itu ada CPU-nya, ada memorinya, ada I/O devices-nya. Jadi I/O device itu adalah input output devices. Nah, jadi OS adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras komputer. Nah, jadi kita hilangkan dulu sistem operasinya, jangan berpikir ke ada sistem operasi dulu. Nah, kemudian ketika anak-anak jadi user 1 yang mempergunakan Microsoft Word, kemudian user 2 yang mempergunakan Excel, user 3 yang menggunakan compiler, kemudian user 4 mempergunakan text editor, kemudian ada user-user lain itu mempergunakan browser. Microsoft Word itu adalah salah satu program aplikasi. Kemudian Microsoft Excel juga salah satu program aplikasi. Compiler itu adalah juga salah satu program aplikasi yang digunakan untuk menulis coding atau membuat program. Jadi Microsoft Word dan Microsoft Excel ini itu dibuat oleh bahasa coding kemudian diterjemahkan oleh compiler ini. Jadi compiler ini fungsinya untuk menerjemahkan, membaca coding, ya. Nah itu compiler. Kemudian ada text editor. Nah text editor ini adalah Editor. software aplikasi bawaan dari Windows. Jadi tanpa menginstal Microsoft Word dan Microsoft Excel sebenarnya anak-anak juga sudah bisa mengetik dengan mempergunakan text editor ini. Nah, kemudian browser. Nah, browser ini adalah aplikasi atau program yang dipergunakan untuk mengakses, mencari. Nah, seperti sekarang ini kita menggunakan browser. Google Meet itu adalah browser. Nah, ketika misalnya anak-anak berdiri di depan komputer, kemudian lalu mengetikkan sebuah perintah tanpa sistem operasi, maka anak-anak akan menyuruh komputer atau perangkat keras yang ada di komputer itu, baik itu untuk memori untuk menerima perintah, jadi tolong sampaikan ke CPU apa yang saya ketik ini. Nah, jadi penggunanya ngomongnya begitu. Nah, kemudian memori ini selanjutnya mengolah, kemudian dibawa ke CPU. Nah, kemudian setelah dibawa ke CPU, ya, dengan komputer tanpa adanya sistem operasinya itu sangat ribet. Jadi sangat rumit dan walaupun tindakannya sederhana, ya Anda atau anak-anak harus mempergunakan bahasa komunikasi dengan komputer. Ketika misalnya mempencet huruf A pada keyboard, akan memerintahkan kepada memori dan sistem CPU dan juga I/O devices yang lainnya untuk mengolah apa yang anak-anak ketik. Bagaimana seorang pemakai Microsoft Word itu berkomunikasi dengan komputer? Ada yang tahu bagaimana caranya pengguna yang dalam hal ini misalnya menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk memerintahkan atau mengkomunikasikan diri dengan komputer?
Jadi dengan catatan tidak ada sistem operasi dulu ya. Tidak ada sistem operasi dulu. Ya, baik. Anak-anak, kalau sudah absen, jadi Bapak akan online tetap sampai berakhirnya jam kuliah. Jadi untuk sesi berikutnya, jadi silahkan Bapak akan kirim panduannya di WA ya. Jadi silahkan yang sudah absen silahkan log out atau meninggalkan Meet untuk beralih ke ruangan belajar interpersonal kolaboratif. Jadi ada diskusi, ada chat, mempergunakan fasilitas yang lainnya. Jadi untuk kegiatan tatap muka maya seperti ini, jadi hanya untuk sesi pertama. Jadi sesi yang kedua itu kita memasuki ruang belajar 2 dan 3. Ruang belajar 2 itu adalah asinkronus personal dan yang ketiga itu adalah asinkronus internal kolaboratif ya. Yang sudah absen silakan anak-anak untuk log out log out dari Meet, nanti bisa login Pak, kembali lagi. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, ini minggu depan kan kami ada kegiatan LKM MTD, Pak. Apakah perkuliahan tetap berlangsung atau bagaimana, Pak? Kegiatan LKMTD ya silakan nanti materinya kalau begitu Bapak ubah formatnya dalam bentuk video. Nanti kalau misalnya siangnya LKMTD kemudian sorenya kan bisa lihat-lihat materi pelajarannya di video toh. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Jadi materinya tetap Bapak akan buat ya, tapi penyampaiannya tidak langsung seperti ini dalam bentuk video, kemudian nanti bisa dilihat di kanal YouTube-nya sehingga tidak sampai ketinggalan materi. Karena kalau di jadwal kuliah itu minggu keempat kan tidak ada surat pemberitahuan, minggu keempat itu dilaksanakannya LKMD gitu misalnya, itu tidak ada seperti itu sehingga dari dosen menjadwalkannya itu dianggap tidak ada kegiatan mahasiswa begitu ya. Nah kalaupun ada kegiatan nanti bisa dibijaksanailah ya, artinya dibuatkan konten-konten yang memang bisa diupload kemudian disaksikan tidak pada waktu yang sama gitu ya. Ya, baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak.